Sari, cewek biasa yang ngalamin kecelakaan bareng pacarnya. Dia harus dirawat di rumah sakit, dan di sanalah dia ketemu Dokter Tony, dokter yang kelihatan baik, tapi ternyata menyimpan niat busuk. Tanpa sadar, Sari jadi korban permainan gilanya. Dia diteror, diintai, bahkan diculik. Sementara itu orang-orang di sekitarnya mulai sadar kalau ada yang nggak beres. Tapi semua udah terlambat. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih, Sari dan Bagas. Mereka berdua berencana pergi ke Oyo, namun di tengah perjalanan, Sari memperingatkan Bagas untuk tidak membalas pesan saat menyetir. Sayangnya, nasihat itu tak cukup untuk menghindari takdir. Sebuah kecelakaan pun terjadi. Di rumah sakit, kondisi Sari cukup parah hingga ia harus segera menjalani operasi. Doctor, I think we should... I said hold on. Are you sure? It's just an arterial spasm. Beruntung, seorang dokter bernama Dr. Tony berhasil menyelamatkannya. Sari pun melewati masa kritisnya dengan selamat. She's gonna be fine. Thank you. You need to be somewhere. Namun, di balik jas putih dan senyum ramahnya, Dr. Tony menyimpan niat busuk. Saat Sari masih tak sadarkan diri akibat efek obat bius, sang dokter melakukan tindakan bejat. Ia memanfaatkan situasi untuk mengaduk apem Sari. Tell the parents they can come in now. Tak hanya itu, demi menjaga rahasianya, Dr. Tony berpura-pura menjadi sosok penyelamat. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan orang tua Sari bahwa ia akan merawat pasiennya dengan sepenuh hati. Mendengar kata-kata itu, mereka merasa lega dan percaya pada dokter tersebut. Ketika Sari mulai sadar, ia merasakan sesuatu yang janggal karena terdapat lelehan mozzarella dan bau khas daun pandan di sekitaran apemnya. Namun, ia mencoba mengabaikannya, mengira itu mungkin perbuatan Bagas. Tapi dugaannya meleset ketika seorang perawat memberitahunya bahwa Bagas masih dirawat di ruangan sebelah dengan kondisi patah tulang. Hari berikutnya, Dr. Tony kembali menemui Sari. Kali ini, ia mencari celah saat sang ibu pergi membeli makanan. Dengan alasan pemeriksaan medis, ia mulai mendekati Sari lagi. I think you're beautiful. And if your boyfriend has a problem with a mark around your eye, how's that? That doesn't hurt at all. Namun, sebelum bisa melanjutkan niat busuknya, meski sempat mengelus-ngelus sedikit bagian tubuh Sari, ibunya kembali ke ruangan. Dr. Tony pun terpaksa menghentikan aksinya. Namun, dalam hati sang ibu seperti ada yang tidak beres. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan, akhirnya Sari diperbolehkan pulang. Namun, ia masih harus menjalani kontrol rutin. Di rumah, Sari mencoba mengunjungi Bagas, berharap bisa mendapat pelukan hangat. Tapi yang ia temui justru kemarahan. Bagas yang kecewa dengan keadaannya malah mengusirnya. Ia merasa hanya dirinya yang dirugikan karena kecelakaan itu. Di tempat lain, Dr. Tony mulai menunjukkan obsesi gilanya. Ia mengikuti semua akun media sosial Sari. Tak cukup sampai di situ, ia bahkan mulai mengiriminya pesan, seolah ingin semakin mendekatinya. Sementara itu, Sari, yang merasa berhutang budi, memberikan sebuah boneka dan sepucuk surat sebagai tanda terima kasih karena sudah menolong dan menyelamatkannya. Namun, ibunya mulai curiga. Ia memperingatkan Sari untuk menjaga jarak dari dokter tersebut. Hari demi hari berlalu, Dr. Tony semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengawasi gerak-gerik Sari, bahkan tak segan merayunya di depan teman-temannya. Namun, Sari menolak mentah-mentah. Baginya, hubungan mereka hanyalah antara dokter dan pasien. Setelah merasa ditolak dan tak dihargai sebagai orang spesial, Dr. Tony menunjukkan sisi gelapnya. Ia marah, lalu membanting benda di sekitarnya, seolah dirasuki sesuatu.
Kekhawatiran Sari akhirnya ia ceritakan pada ayahnya. Tanpa menunggu lama, sang ayah pergi ke rumah sakit untuk melabrak Dr. Tony. Namun, dokter licik itu membalikkan keadaan. Dengan lihai, ia membuat sang ayah percaya bahwa justru Sari yang terobsesi padanya. Bukti berupa boneka dan surat yang diberikan Sari menjadi senjata bagi Dr. Tony untuk memperkuat kebohongannya. Pada akhirnya, sang dokterlah yang akan tetap merawat Sari sampai benar-benar sembuh total. Malam itu, Dr. Tony menyelinap ke rumah Sari. Bahkan ia berhasil masuk ke kamar gadis itu dan menemukan pembungkus apem Sari yang masih terdapat lelehan mozzarellanya. Dengan nafsu yang menggebu-gebu, Dr. Tony pun mencium pembungkus apemnya Sari yang diiringi bayangan jika mereka saling mengadu mekanik. Tak lama kemudian terdengar suara seseorang datang, yang ternyata Sari datang serta membawa Bagas. Sang dokter yang panik langsung sembunyi. Kemudian ketika Sari dan Bagas asik bercumbu, Dr. Tony yang mengintip pun membayangkan Sari sambil mengelus pisangnya. Hingga suatu hari, Bagas datang untuk kontrol ke rumah sakit. Dr. Tony melihat kesempatan dan mencuri ponsel Bagas. Dengan penuh kelicikan, ia mengirim pesan kepada Sari dan mengadu dombanya. Ternyata rencana Dr. Tony pun berhasil, yang membuat Bagas bertengkar hebat dengannya. Dan kemudian, Sari yang tak terima dengan tuduhan Bagas, ia meminta penjelasan perihal semua pesan itu. Understand that you sound crazy right now. Oh, I'm acting crazy? Yeah. Namun, tanpa disadari, semua kecurigaan akhirnya mengarah pada Dr. Tony. Bagas yang sudah muak langsung mendatangi rumah dokter itu untuk melabraknya. Tapi dalam kondisinya yang masih cedera, ia justru dipermainkan oleh sang dokter. You almost killed her. Oh, kid, come on. Trouble. Come on. Yeah, right. Setelah kejadian itu, Bagas menceritakan semuanya kepada Sari. Keluarganya pun sepakat untuk menjauhkan Sari dari Dr. Tony. Keesokan harinya, si Mama pergi ke rumah sakit untuk bertemu Dr. Tony dan meminta ia agar digantikan oleh orang lain, perihal dokter yang akan menangani Sari. Why don't you come back in my office and we'll talk about this? I don't want you as her doctor. I don't want you talking to her. There's nothing to discuss. Namun obsesi Dr. Tony tak berhenti sampai di situ. Ia meracuni obat pesanan si Mama yang kemudian dikonsumsi tanpa sedikit pun menaruh curiga. Tak lama setelah si Mama meminum obat itu, ia langsung pingsan dan tergeletak di lantai. Beruntung, sang ibu ditemukan tepat waktu dan langsung dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan. Setelahnya, Dr. Tony melakukan aksi nekat. Ia menuangkan obat bius untuk menculik Sari dan berencana membawa gadis itu ke luar negeri. Dan tak lama kemudian, polisi datang ke rumah Sari dengan membawa kabar mengejutkan. Putri mereka dikabarkan tewas dalam kecelakaan mobil yang terbakar. Elsinore Drive and 22nd Street. Namun, kenyataannya berbeda. Di sebuah rumah yang kosong, terlihat Sari masih hidup. Ia disekap, terikat, dan berniat dijadikan istri oleh dokter gila itu. Sang dokter juga ternyata telah memanipulasi kematian Sari. Bingo. Bahkan Dr. Tony juga telah menyiapkan identitas baru untuk si Sari sebagai istrinya Dr. Tony dengan memasukkan barang-barang ke dalam tas beserta dokumen penting lainnya ke dalam mobil, di mana sang dokter telah menyiapkan keberangkatannya bersama Sari ke luar negeri. Sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri, Dr. Tony menyiapkan sarapan. Tapi Sari memanfaatkan celah, melihat ada sebuah pisau yang nganggur, ia melawan, mencoba menikam Dr. Tony. Thanking you for being so good to me. Hal itu membuat sang dokter murka. Ia berniat melumpuhkan Sari secara permanen. Get ready for surgery. Sang dokter pun pergi menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Namun, sebelum rencananya terlaksana, Sari berhasil melepaskan ikatannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, Sari melawan.
Elsie, I love you. Setelah berhasil melarikan diri, Sari pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Sari dikejutkan oleh pemandangan yang tak ia sangka. Upacara kematiannya sendiri, semua orang mengira ia sudah tiada. Di sisi lain, Pak Paul bergerak cepat. Mereka menggeledah rumah Dr. Tony. Setelah mencari di seluruh rumah, mereka tak menemukannya. Ternyata, Dr. Licik itu sudah melarikan diri. Dan di akhir cerita, kita melihatnya berada di luar negeri. Dengan identitas baru, ia bersiap mencari target selanjutnya. Dan film pun berakhir. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya.